Shalom, berjumpa kembali. Kita memasuki bagian kelima dari judul pelajaran Iblis adalah Bapa Segala Dusta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau lihat Lukas pasal yang ke-8, mulai ayat 19 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman-Nya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus di tengah-tengah kerumunan begitu banyak orang, ibu Tuhan Yesus, Bunda Maria bersama saudara-saudaranya ingin menemui Dia, tetapi oleh karena kerumunan itu mereka tidak bisa merapat. Dan ada orang yang memberitahukan bahwa ibumu dan saudara-saudaramu ada di sini. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 21? Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dianggap oleh Tuhan Yesus dekat sama Dia, ibaratnya ibu, ibaratnya saudara, adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukan di dalam hidupnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, berbahagia sekali jika Anda dan saya adalah orang yang dimaksud oleh Kristus. Kita suka mendengar firman Allah, sekaligus kita adalah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan arti kata lain, kita adalah praktisi di dalam kehidupan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, tentunya kita ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di momen-momen tertentu. Nah saudara, ada sesuatu yang membuat saya bahagia, membuat saya bangga, karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan dari golongan pengusaha, dari aktivis dan lain sebagainya yang terjun langsung sebagai praktisi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagaimana tidak kagum? Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan belum tentu saya bisa melakukan. Mereka terjun, memberitakan Injil ke penjara, membagikan sembako kepada mereka. Mereka juga membagikan sembako kepada orang-orang miskin yang terdampak karena COVID daripada 19 ini tadi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang buat saya begitu membanggakan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya sayangkan, yang saya merasa sayangkan sekali adalah ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terjun di dalam pelayanan. Seringkali mereka tidak dibekali oleh pemahaman firman Tuhan yang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka seringkali justru melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus mau. Nah saudara, saya mau angkat sebuah topik, yaitu seringkali ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang lebih memilih, dianggapnya diam itu emas, sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, ada yang salah dan lain sebagainya, tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Padahal dia ngomong, yang jadi orang dekatku, seperti ibuku, seperti saudaraku, adalah yang mendengar dan melakukan. Nah saudara, kita tahu kita diberi mulut oleh Tuhan bukan hanya untuk makan dan minum, tetapi salah satunya untuk menyatakan, menyuarakan yang namanya kebenaran. Tetapi menyuarakan kebenaran bukanlah sesuatu yang gampang, karena ketika Anda menyuarakan kebenaran, hati-hati, Anda bisa punya musuh yang begitu banyak seketika itu juga. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sekarang apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini tadi, bahwa Yesus Kristus Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk bersuara, untuk menyatakan kebenaran. Padahal ada begitu banyak anak-anak Tuhan, khususnya yang melayani sekalipun, lebih memilih, lebih baik
Aku tidak ikut urusan itu. Aku tidak perlu berkomentar. Aku tidak perlu menyatakan pendapat. Seakan-akan dengan Anda diam, Anda lebih kelihatan Anda adalah orang yang lebih atau yang paling rohani. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus lewat judul bacaan Yesus mengutus ke-12 rasul. Yesus mengutus ke-12 rasul. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya demikian bunyinya, ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus ngutus 12 rasulnya untuk memberitakan firman. Untuk memberitakan firman, berarti firman Tuhan, kebenaran firman Allah tetap harus disuarakan. Nah, saudara, sekarang kita dihadapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ada seseorang yang bertindak salah. Kalau dia orang biasa, nggak menarik dibicarakan. Tetapi ketika dia menjadi public figure, katakanlah dia sebagai seorang pengajar yang diikuti oleh begitu banyak jemaatnya, berbuat salah, ini menarik untuk dibicarakan. Semuanya pada membicarakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang tengah, sebagai orang netral, apa pendapat saya? Apakah saya ngomong, jangan kamu menghakimi, atau silakan kamu berbicara dengan kasih untuk meluruskan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata yang seperti itu pernah juga disampaikan oleh Tuhan Yesus, oleh Yohanes Pembaptis, ketika ada tokoh-tokoh agama, public figure, yang diikuti oleh sebegitu banyak jemaatnya, melakukan perbuatan yang salah, maka Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Yesus juga meluruskan ajaran yang salah. Nah, saudara, kita lihat sekarang Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, judulnya adalah Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara perhatikan ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, adalah kata-kata yang menyinggung, seakan-akan ditujukan kepada orang yang salah. Tetapi ini yang tetap disampaikan oleh seorang Yohanes Pembaptis di tengah-tengah misi daripada hidupnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang berikutnya, Matius pasal yang keempat, hal yang sama. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang membuktikan bahwa bersuara itu penting. Bersuara itu adalah perintah. Asalkan engkau menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah atas perbuatan yang salah, Anda tidak perlu takut untuk menyatakan pendapat, untuk bersuara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya buktikan. Ketika kita melihat sekarang di media sosial, terkadang saya ngeri juga. Kok ada orang seberani orang ini? Demi sebuah kebenaran firman Tuhan, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia memperkenalkan siapakah Yesus yang adalah Tuhan ini, dan lain sebagainya. Justru kepada orang yang menentang akan ketuhanan Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, alhasil yang Anda dan saya ikuti, orang tersebut telah berhasil menyadarkan orang-orang tertentu sehingga mereka menjadi pengikut Kristus. Apa respon saudara dan saya? Bukankah semua hampir jemaat orang-orang Kristen mulai bertepuk tangan, puji Tuhan, haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan pakai orang tersebut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya Anda setuju
saat ada orang menyampaikan kebenaran dan timbul konflik. Tetapi di endingnya orang ini memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat dan Anda mengucap syukur, Tuhan Engkau baik. Saudara, pakai pikiran kita, pakai mulut lidah pikir kita untuk menyatakan kebenaran. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Sepanjang kebenaran ini perlu disuarakan. Dan orang ini bisa Anda menangkan. Walaupun dia adalah public figure, belum tentu dia adalah orang yang benar. Anda dan saya menjadi pengontrol dari kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jika engkau adalah orang dekat Kristus, engkau adalah orang yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan sampai ketinggalan. Kita berjumpa pada video yang lainnya di bagian yang ke-6 dari video saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.